Apa jadinya jika desa-desa di Jepang yang selama ini perlahan kehilangan penduduk, tiba-tiba kembali dipenuhi aktivitas dan suara tawa, bukan karena lonjakan angka kelahiran, bukan pula karena program revolusioner pemerintah. Harapan itu justru datang dari arah yang tak banyak diprediksi para pemuda Indonesia. Di tengah krisis demografi yang membayangi Jepang selama lebih dari 1 dekade, desa-desa kecil mengalami perubahan pelan. Namun nyata, negeri ini menghadapi tantangan serius, angka kelahiran terus menurun, sementara harapan hidup yang tinggi membuat populasi lansia meningkat drastis. Generasi muda lokal memilih merantau ke kota-kota besar seperti Tokyo dan Osaka demi pendidikan dan peluang kerja. Akibatnya, desa-desa kehilangan tenaga produktif, sawah tak lagi digarap maksimal, toko-toko kecil tutup karena tak ada penerus. Festival tradisional nyaris berhenti karena kekurangan panitia. Desa bukan lagi pusat kehidupan kolektif melainkan ruang sunyi dengan mayoritas penduduk lansia. Namun dalam situasi seperti itulah, para pemuda Indonesia hadir membawa warna baru. Datang bukan sekadar bekerja, mereka datang melalui berbagai skema kerja resmi, mengisi sektor yang kekurangan tenaga, pertanian, perikanan, manufaktur, konstruksi, hingga sektor yang sangat krusial perawatan lansia. Di lahan pertanian yang sempat terbengkalai, kini musim tanam kembali berjalan teratur. Di proyek konstruksi yang sempat tersendat, progres kembali stabil. Di panti lansia, sentuhan yang mereka hadirkan bukan hanya profesional tetapi personal. Banyak warga setempat menilai pekerja Indonesia sabar, ramah, dan cepat beradaptasi. Mereka belajar bahasa Jepang dengan serius, memahami etika kerja lokal, menunjukkan disiplin tinggi. Namun yang membuat peran mereka semakin menonjol, justru terjadi di luar jam kerja. Gotong royong yang tak biasa. Tanpa diminta, banyak pemuda Indonesia ikut kerja bakti membersihkan lingkungan, membantu persiapan festival desa, terlibat dalam kegiatan komunitas. Budaya gotong royong yang mereka bawa terasa unik dalam konteks pedesaan Jepang modern yang semakin individual dan menua. Beberapa kepala desa bahkan mengakui tanpa tenaga muda dari Indonesia, banyak kegiatan sosial akan sulit terlaksana. Dan dampaknya bukan hanya pada ekonomi, tetapi pada suasana. Desa yang dulu sepi kini lebih hidup, tawa kembali terdengar, interaksi lintas generasi mulai terjalin kembali. Analisis Inside Daily fenomena ini lebih dari sekadar cerita inspiratif. Ada beberapa lapisan strategis yang perlu kita pahami. 1. Krisis demografi Jepang, masalah struktural jangka panjang. Krisis populasi di Jepang bukan isu sementara. Ini adalah tren struktural. Populasi usia produktif terus menurun setiap tahun. Beban jaminan sosial meningkat. Sektor vital seperti pertanian dan perawatan lansia menghadapi kekurangan tenaga kronis. Artinya, tanpa dukungan tenaga kerja asing, perlambatan ekonomi di wilayah pedesaan hampir tak terhindarkan. Kehadiran pekerja migran menjadi penyangga transisi demografi. Namun solusi ini bersifat komplementer, bukan pengganti total. Jepang tetap harus menghadapi akar persoalan, rendahnya angka kelahiran dan urbanisasi ekstrem. 2. Soft power Indonesia di tingkat grassroots yang menarik. Kontribusi pemuda Indonesia bukan hanya ekonomi tetapi sosial dan kultural. Mereka membawa nilai gotong royong, empati, dan solidaritas komunal. Dalam konteks global, ini adalah bentuk soft power yang sangat halus namun efektif. Tanpa kampanye resmi, tanpa diplomasi formal, mereka menjadi duta sosial yang memperkenalkan karakter masyarakat Indonesia melalui tindakan sehari-hari. 3. Integrasi sosial sebagai kunci keberlanjutan. Tidak semua migrasi tenaga kerja berakhir harmonis. Tantangan bahasa, budaya, dan stereotip selalu ada. Namun di banyak desa Jepang, kebutuhan nyata akan tenaga muda menciptakan ruang dialog yang lebih terbuka. Ketika satu pihak membutuhkan, dan pihak lain mampu mengisi kebutuhan itu dengan sikap positif, tercipta hubungan yang relatif konstruktif. Integrasi berhasil bukan hanya karena kebijakan tetapi karena interaksi manusia sehari-hari. 4. Model kolaborasi lintas bangsa. Fenomena ini menunjukkan sesuatu yang lebih besar. Ketika satu negara kekurangan generasi muda, dan negara lain memiliki surplus tenaga produktif, kolaborasi menjadi solusi rasional sekaligus manusiawi. Di era globalisasi dan penurunan populasi di banyak negara maju, pola seperti ini kemungkinan akan semakin umum. Bukan sekadar migrasi ekonomi, tetapi redistribusi energi demografi global. Refleksi untuk Indonesia. Bagi Indonesia, ini adalah cermin kualitas sumber daya manusia. Para pemuda yang merantau bukan hanya membawa keterampilan teknis. Mereka membawa etos kerja, daya tahan, dan nilai kebersamaan. Namun ada pertanyaan strategis. Apakah Indonesia juga mampu menciptakan ekosistem dalam negeri yang cukup kuat agar energi muda ini suatu hari kembali dan membangun kampung halamannya sendiri? Karena pada akhirnya,
migrasi adalah bagian dari dinamika global. Tetapi pembangunan nasional tetap membutuhkan fondasi di dalam negeri. Penutup, di tengah angka statistik Jepang yang tampak suram, ada cerita kecil yang menghadirkan optimisme. Desa yang sempat kehilangan harapan, kini perlahan menemukan ritmenya kembali. Bukan karena kebijakan besar, bukan karena revolusi populasi, tetapi karena manusia yang datang membawa tenaga, empati, dan semangat kebersamaan. Dan mungkin, disitulah masa depan kerjasama global sedang dibentuk.